Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk mengetahui bahwa apakah saya sudah memiliki cukup parami? Ya. Nah, parami itu apa? Kita perlu tahu dulu ya definisinya. Parami adalah kebajikan. Nah, lalu apa bedanya dengan punya ya atau kusala kama? Nah, semua parami itu adalah kusala ya, semua adalah kebajikan. Tapi tidak semua kebajikan merupakan parami ya. Nah, kebajikan yang seperti apa yang menjadi parami ya? Kebajikan yang aspirasinya adalah untuk terbebas dari samsara. Terbebas dari samsara artinya tidak lahir lagi, tidak mau lahir lagi, atau misalnya terbebas dari semua kotoran batin. Karena kalau seseorang terbebas dari semua kotoran batin, maka dia akan berhenti perjalanan di dalam samsaranya. Ya. Nah, oleh sebab itu, setiap kebajikan yang kita lakukan dan niatnya adalah untuk terbebas dari samsara atau untuk menghentikan siklus kelahiran dan kematian atau untuk merealisasi nibbana atau untuk terbebas dari kotoran batin, maka itu akan menjadi parami. Dan juga sifat bagi orang yang sudah mengumpulkan parami itu adalah tidak melekat ya dari hasil atau wipaka kama-kama baik tersebut. Ya, contohnya misalnya seperti Bodhisatta di kehidupannya yang terakhir di kelahirannya sebagai Pangeran Siddhartha terlahir dari keluarga bangsawan, tentunya kaya. Ya. Kemudian dijelaskan sangat rupawan, sangat kuat fisiknya tubuhnya, ya. Juga banyak pengikut dan lain sebagainya. Pintar, bijaksana, terampil, berbagai keterampilan. Nah, kalau kita lihat ya semua ini tentunya adalah buah dari kama baik, ya, kama baik yang sudah dilakukan oleh Bodhisatta selama mengumpulkan parami. Nah, karena parami itu sendiri adalah kebajikan, ya maka setiap yang namanya kebajikan tentu pasti akan menghasilkan ya akibatnya. Nah, tentunya kalau bertemu dengan kondisi yang tepat ya akan berbuah hasilnya. Nah, tetapi bagi mereka yang mengumpulkan kebajikan tersebut untuk parami ya, maka dia tidak akan melekat dengan kekayaannya, ketampanannya, kesehatannya, pengikutnya, kepintarannya dan lain sebagainya ya. Tapi ya contohnya seperti Bodhisatta pada saat mengetahui bahwa ada kesempatan untuk atau ada jalan untuk terbebas dari samsara atau kelahiran ya, yaitu pada saat melihat pertapa ya, mengetahui waktu itu ya berpikir bahwa pertapa adalah jalan untuk terbebas dari segala penderitaan. Nah, waktu itu semua dilepas, tidak ada lagi yang bisa menghentikan niatnya untuk menjadi pertapa, yaitu untuk terbebas dari samsara. Nah, kita juga banyak melihat contoh-contoh kasus murid-murid Buddha zaman dulu ya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengumpulkan parami, maka setiap kali mereka mendengar, oh Buddha sudah muncul di dunia, langsung satu kerajaan dilepas, ya, atau langsung semua kekayaannya dilepas. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mengumpulkan parami. Ya. Apakah Anda adalah orang-orang yang memiliki ciri tersebut? Ya, Anda lebih tahu. Nah, marilah Bante ingin mengajak kita semua untuk merenung. Apakah kita sudah memiliki cukup parami? Satu persatu Bante akan menjelaskan ya secara ringkas ada 10 jenis parami yang diajarkan oleh Buddha ya. Yang juga dikumpulkan ya, diakumulasi oleh Bodhisatta untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian kebudaan ya. Nah, tapi tidak hanya Bodhisatta saja yang perlu mengumpulkan parami. Artinya semua orang yang ingin terbebas dari samsara butuh mengumpulkan parami. Ya. Apa 10 parami tersebut? Ya, Buddha jelaskan ada 10. Pertama adalah dana parami. Dana kedermawanan. Ya, atau misalnya pemberian. Ya.
Yang kedua, sila parami, yaitu moralitas, ya, atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai pengendalian diri. Ya. Kemudian nekkhamma parami, pelepasan keduniawian. Yang keempat, panya parami, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan juga sesuatu yang harus kita pupuk, ya, akumulasi. Kemudian yang kelima, wirya parami, usaha atau pengerahan energi. Ya. Yang keenam, khanti parami, kesabaran. Ya. Yang ketujuh, saca parami, saca, kebenaran atau kejujuran. Ya. Yang kedelapan, adhithana parami, tekad, ya, tekad atau kegenapan hati. Yang kesembilan, metta, cinta kasih. Ya. Yang kesepuluh, upekha, ketenang seimbangan atau batin yang bisa berusaha netral gitu dalam kondisi apapun. Jadi seimbang batinnya, ketenang seimbangan. Oke, untuk mengevaluasi apakah saya sudah memiliki cukup parami, ya. Karena kalau kita sudah mempelajari, ya, sifat dari parami adalah akumulasi kama-kama baik yang telah kita lakukan di masa lampau. Jadi seperti kita sudah mengumpulkan kebiasaan yang bagus di masa lampau. Ya. Nah, sekarang kita mau cek gitu, mau evaluasi apakah kita sudah memiliki kebiasaan tersebut. Nah, tidak sulit, ya, hanya perlu jujur saja terhadap diri sendiri, ya, dengan hati yang terbuka, ya, dengan lapang dada, menerima apa adanya. Pertama, dana parami, kedermawanan. Mudah nggak saya memberi? Nah, itu ya. Jadi kalau kita memang adalah orang yang sering memberi, ya, apalagi di kehidupan sebelumnya, suka memberi, ya, maka di kehidupan ini juga pasti kita adalah orang yang dengan murah hati memberi, suka memberi, suka ringan tangan, menolong, termasuk juga di sini, ya. Nah, jadi memberi, ya, memberi energi kah, memberi waktu kita kah, atau memberikan materi, perhatian, dan lain sebagainya. Semua itu adalah jenis pemberian. Nah, waktu kita memberi, apakah kita mudah untuk mendapatkan si penerima pemberian kita? Ya. Nah, itu satu. Dan pada saat kita memberi, apakah mudah untuk mendapatkan barang-barang yang akan diberikan? Ya. Nah, itu juga. Jadi harus pertama kita harus memiliki sesuatu untuk bisa memberi. Nah, tetapi kalau kita tidak punya apapun, ya, bagaimana kita bisa memberi? Nah, kenyataannya kita memiliki materi tersebut itu juga karena kebiasaan zaman dulu kita sudah banyak memberi. Ya. Karena pemberian tersebut makanya kita memiliki materi. Ya. Nah, jadi waktu di kehidupan ini kita bisa bertanya diri sendiri, ya. Saya mudah nggak memberi, saya suka memberi nggak? Ya. Mudah nggak untuk menemukan penerima yang murni, gitu, ya. Penerima yang cukup lurus gitu ya batinnya. Atau saya lebih cenderung pelit, kikir, ya, selalu banyak alasan untuk menghindari memberi ke orang lain. Nah, itu jadi kita bisa menimbang apakah kita sudah memiliki cukup dana parami. Nah, yang kedua, sila parami. Apakah mudah bagi kita untuk menjalankan 5 sila? Nah, Bante sering mendengar bahwa umat bilang bahwa di antara 5 sila adalah yang paling sulit nomor 4 Bante, ya. Nomor 4, musawada, tidak berbohong, ya. Nah, berarti perihal sila parami masih, ya, tergopoh-gopoh. Artinya belum terbiasa menjalankan Pancasila, ya. 5 sila aja masih belum terbiasa. Nah, bagi mereka yang sudah sering menjalankan 5 sila, maka 5 sila itu enteng, ya, mudah dijalankan. Nah, kemudian kalau memang 5 sila mudah dijalankan, oke, bagaimana dengan 8 sila? Apakah mudah? Oh, mudah juga, Bante. Kemungkinan Anda di kehidupan sebelumnya sudah sering menjalankan 5 sila, 8 sila. Ya.
Nah, oleh sebab itu menjalankan di kehidupan ini tidak banyak kesulitan, ya. Juga Anda bisa menilai bahwa saya adalah orang yang mudah mengendalikan diri enggak, ya. Mudah mengendalikan diri dari segi ucapan dan perbuatan tidak? Nah, kalau mudah, berarti Anda sudah sering melatihnya, ya. Anda tidak mulai dari nol. Parami yang ketiga adalah pelepasan keduniawian. Nah, Anda mudah nggak lepas ya dari objek-objek kesenangan indera yang Anda miliki sekarang. Ya, misalnya telepon Anda. Mudah nggak ya lepas dari telepon Anda? Sehari, 2 hari. Nah, atau mudah nggak, atau Anda suka nggak ngikutin retret gitu ya. Dalam 10 hari tidak nonton, tidak dengar musik, tidak pegang HP ya. Nah, dalam 10 hari tidak ketemu sama pasangan, tidak ketemu sama, semua sanak keluarga gitu ya. Bisa ndak Anda membebaskan diri Anda atau suka ndak Anda, senangkah dalam pengucilan diri ya? Nah, kalau Anda memang suka atau itu mudah bagi Anda adalah orang yang memiliki nekkhamma parami. Ya tentunya nekkhamma parami yang tertinggi adalah pelepasan keduniawan untuk jangka panjang, misalnya seumur hidup menjadi seorang pertapa. Ya. Nah, kemudian panya parami, ya, kebijaksanaan. Nah, apakah Anda tipe orang yang delusi? Ya? Apakah tipe orang yang suka berfantasi? Ya, khususnya misalnya pada saat tidak ada kerjaan, ya, apakah suka berpikir ngalur ngidul gitu ya, mengembara, berfantasi, ya. Nah, apakah Anda juga orang yang sulit beryoniso manasikara, berpikiran positif, melihat segala sesuatu dengan menimbangnya dari sisi dhamma, ya? Apakah sulit bagi Anda? Kalau sulit, ya, ada kemungkinan Anda belum cukup panya parami. Ya. Juga misalnya kebijaksanaan Anda tidak begitu tajam, tumpul, ya. Nah, yang tumpul-tumpul itu artinya masih banyak PR-nya. Ya. Kemudian kotoran batin masih banyak. Itu juga ciri-ciri orang yang masih kurang panya parami. Ya. Kemudian sulit memahami ajaran Buddha yang mendalam. Ya, maka kalau memang Anda masih kurang kebijaksanaannya atau masih banyak ya kotoran batin dan masih sulit memahami ajaran Buddha yang mendalam, cari cara bagaimana untuk bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut. Ya. Kemudian wirya parami, ya, usaha atau pengerahan energi. Ya. Apakah Anda orang yang malas? Apakah Anda orang yang suka menunda-nunda? Ya. Nah, itu lawan dari orang yang memiliki wirya. Orang yang memiliki wirya atau usaha ya, tidak hanya usaha untuk memulai sesuatu yang baik dan bermanfaat saja, tetapi untuk mempertahankan kebiasaan itu dan supaya kebiasaan itu tidak kendur ya. Jadi ada awal mengerahkan untuk mempertahankan dan juga menjaga kualitasnya ya. Kemudian khanti parami ya, kesabaran. Apakah Anda orang yang tidak sabar? Apakah Anda orang yang sering mengikuti dorongan batin, ya, impulsif, ya, eee, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, ya, kemudian sulit menerima ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan, apapun, apakah dari fisik, ya, maupun batin, Kemudian tidak fleksibel, ya, apakah Anda orang yang tidak fleksibel, ya, tidak mudah menerima, ya, kemudian sulit dinasehati, ya. Apakah Anda pada saat dinasehati mudah muncul penolakan dalam batin? Nah, berarti Anda kurang sabar, ya. Nah, itu adalah khanti parami. Kemudian saca, ya, kejujuran atau kebenaran. Apakah Anda orang yang tidak jujur, ya, tidak lurus? Nah, artinya kalau berpikir itu apakah banyak taktik? Ataukah Anda orang yang cenderung licik dan picik? Ya. Apakah suka berbohong? Apakah Anda orang yang konsisten atau tidak konsisten? Kalau Anda kurang saca paraminya, ya kejujurannya, maka biasanya kurang konsisten ya. Satu kali ngomong begini, besok ngomong yang lain ya. Nah, itu. Banyak berbelok-belok, ya, liku-liku.
Kemudian adidhana, tekad, ya. Apakah Anda orang yang lemah mental? Artinya mudah mundur ya, mudah putus asa gitu ya. Kemudian sering gagal di jalan ya. Kemudian tidak disiplin, ya, tidak bisa menjaga komitmen ya, mudah berubah pikiran. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang kurang tekadnya. Kemudian meta, cinta kasih. Cinta kasih adalah keinginan tulus untuk menjaga atau mengusahakan kenyamanan orang lain. Ya. Tidak cuma dari segi pikiran saja, tapi juga ucapan dan perbuatan. Ya. Dengan menaruh sendal di tempatnya agar orang lain tidak terganggu atau tidak kotor rumah orang, itu pun juga meta ya. Artinya menjaga kenyamanan orang lain. Selalu mempertimbangkan kenyamanan orang lain di atas kepentingan pribadi. Tidak egois juga bisa ya. Nah, artinya bagaimana parameternya? Apakah Anda mudah iri? Ya? Apakah Anda mudah cemburu? Tidak mudah dilayani? Ya? Sulit dilayani. Artinya banyak maunya ya, susah. Kemudian apakah egois? Ya? Apakah ucapan, perbuatan, dan pikirannya kasar? Kasar dan tajam? Ya? Apakah sulit toleransi terhadap orang lain? Sulit simpatik, ya? Sulit empati. Kemudian suka menimbulkan ketidaknyamanan. Apakah Anda sering menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan teman-teman Anda maupun di dalam rumah, ya? Nah, kemudian suka mencari-cari kesalahan dan berpikiran negatif. Ya, nah ini juga adalah ciri-ciri orang yang kurang metanya, ya, meta paraminya. Kemudian UPK parami. Apakah Anda suka nimbrung, melibatkan diri artinya ya, dalam segala urusan ya. Nah, itu artinya batin Anda kurang tenang seimbang, kurang netral gitu ya, suka memihak gitu. Kemudian mudah terlarut dalam emosi, ya. Emosinya mudah terombang-ambing karena kurangnya keseimbangan batin, ya. Kemudian sulit mengendalikan emosi, ya. Batin mudah terombang-ambing, ya. Jadi bagi mereka yang netral atau UPK paraminya sudah terkembangkan ya, dia mudah ya, mudah menjaga emosinya, mudah mengembalikan pada saat emosinya juga mulai bergejolak. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki parami. Itu sebabnya jika Anda memiliki parami ya atau sudah mengembangkan parami ini di kehidupan yang lampau, meditasi pasti akan lebih mudah ya. Untuk mengusahakan apapun pasti akan lebih mudah. Karena apa? Kalau kita tilik kembali ya, semua 10 parami ini adalah kualitas-kualitas batin yang baik. Kalau kualitas batin ini sudah sering terkembangkan, ya, sudah sering dilatih, maka batin itu pasti mudah diarahkan. Batin mudah terkendali, emosi mudah terkendali, semua pikiran-pikiran negatif mudah terkendali. Akhirnya apa? Pikiran mudah terkendali, mudah diarahkan, mudah fokus dalam kehidupan ini juga mudah sukses ya untuk menjalankan apa aja atau mencapai apa aja. Jalannya tuh lancar gitu, karena apa? Banyak sudah mengembangkan keterampilan-keterampilan batin. Kenapa kita sering tidak sukses pada saat melakukan segala sesuatu? Karena banyak kemalasan, ketidakdisiplinan ya, karena kita mungkin tidak jujur, terlalu picik ya, sulit jadinya menjalin hubungan yang baik ya, kadang-kadang relasi dan lain sebagainya. Nah, jadinya kadang-kadang juga karena kita tidak bisa toleransi, karena teman-teman dalam satu tim mungkin tidak sesuai dengan kita. Kadang kita tidak sabar, kadang kita terlalu impulsif ya. Nah, itu membuat hubungan yang tidak harmonis, jadinya tidak sukses. Ya. Nah, jadi parami ini tidak bisa hanya tercermin di dalam keterampilan spiritual, tapi juga keterampilan duniawi. Makanya kadang-kadang Bante pernah bertemu beberapa orang yang tidak pernah meditasi ya, tapi adalah orang-orang yang terampil dalam bidangnya masing-masing. Sukses dalam bidangnya masing-masing. Tapi waktu diarahkan untuk meditasi, juga cepat berhasil. Nah, itu sebabnya ya, kita tahu bahwa orang-orang yang memiliki keterampilan dan sukses dalam hidupnya ya,
adalah orang-orang yang sebetulnya tidak bisa dibilang tidak punya parami, ya. Nah, buktinya waktu diarahkan ke meditasi juga cepat berhasil. Jadi kita tidak boleh memandang remeh siapapun ya, apakah mereka spiritual atau masih duniawi, tetapi kita harus melihat kualitas batin mereka. Ini mungkin akan sangat membantu dalam mengevaluasi diri sendiri. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, di momen apapun, di aspek apapun Anda bisa mengumpulkan parami ya, hal-hal bajik yang Anda usahakan untuk terbebas dari samsara ya, maka semua keterampilan itu menjadi parami, itu akan membuat Anda mudah dalam pencapaian-pencapaian duniawi dan spiritual, ya. Dan pada saat Anda menemukan bahwa, oh masih ada peluang untuk terbebas dari samsara, maka waktu itu Anda juga mudah meninggalkan duniawi sehingga bisa sukses dalam perihal spiritual. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.